Berbicara tentang sepak terjang Bung Hatta, rasanya sosok ini tidak akan habis jika dikulik satu persatu, mulai dari kiprahnya dalam kemerdekaan, jasa besarnya dalam bidang koperasi, serta kisah asmara beliau yang begitu unik untuk kita simak, bahkan merupakan sebuah kisah asmara yang tak biasa, layaknya lika-liku drama Korea. Melihat malang nasib sang sahabat seperjuangan, Bung Karno yang pintar merayu kaum hawa mencoba melamarkan seorang gadis untuk sang sahabat. Setelah mencari beberapa lama dan mengamati kebiasaan sang sahabat, akhirnya Bung Besar melihat sorot mata Bung Hatta tampak berubah berbinar, tampak hasrat ketertarikan pada seorang gadis bernama Rahmi Rahim tumbuh ketika mereka berdua berkunjung ke Bandung. Meski hanya melihat sepintas dan merupakan pertemuan tak terduga, nyatanya, Bung Hatta langsung tertarik pada Rahmi. Bung Karno pun membantu melamarkan Rahmi, yang usianya saat itu baru 19 tahun atau terpaut 24 tahun dari Bung Hatta. Gelitik fakta lainnya, yang tidak diduga siapapun bahwa Rahmi, sang sosok pujaan hati, ternyata anak dari mantan kekasih Bung Hatta. Di kala muda dulu, di usia Bung Hatta masih 20-an tahun, ia pernah tertambat hati pada seorang gadis bernama Ani Nurdin. Ani merupakan perempuan anak dari seorang penerjemah Belanda di pemerintahan Aceh kala itu. Mestinya saat itu hubungan asmara dua insan ini tanpa hambatan keluarga. Namun justru prinsip hidup seorang Hatta muda memisahkan keduanya. Hatta memutuskan untuk tidak akan pernah menikah sebelum Indonesia merdeka. Merasa tidak bisa menunggu Hatta selama itu, Ani kemudian menikah dengan seorang kawan dekat Soekarno lainnya, yang bernama Abdul Rasim, hingga akhir keduanya memiliki putri berparas cantik bernama Rahmi Rahim, yang kelak justru menjadi istri Bung Hatta. Kini Hatta yang tengah berumur matang datang lagi pada Ani, namun bukan untuk kembali padanya, melainkan untuk meminang sang anak. Ani bukan terjebak pada sentimen penolakan Hatta muda yang begitu disimpan dalam memorinya. Akan tetapi Ani berpendapat bahwa Rahmi Rahim, yakni sang anak, terlalu muda jika disandingkan dengan Hatta di mana Ani berdalih jarak mereka terlampau jauh yakni 24 tahun sehingga sebaiknya Hatta mengurungkan niat tersebut. Soekarno yang saat itu turut menemani Bung Hatta dengan sigap menengahi perdebatan kecil tersebut. Kemudian Soekarno yang ahli dalam diplomasi berujar, hal yang terpenting adalah bahwa Hatta adalah orang baik. Ia seorang pemimpin yang baik, dan ia juga seorang teman yang baik. Saya rasa Ani juga tahu akan hal itu. Dan untuk Rahmi, Adinda tidak akan kecewa. Hatta adalah seorang laki-laki yang sempurna, seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Bahkan dengan prinsip hidupnya, saya rasa ia begitu pantas untuk Adinda. Ani sang ibu dan sekaligus sang mantan kekasih kemudian meminta waktu pada Soekarno agar ia diberi kesempatan berdiskusi dengan Rahmi. Hingga pada akhirnya di tanggal 18 November tahun 1945, Bung Hatta secara resmi menikahi Rahmi sang gadis pujaan. Bung Hatta sendiri tercatat menyerahkan buku Alam Pikiran Yunani yang ditulisnya ketika masa pembuangan di penjara Boven di Gul, Papua oleh Belanda sebagai mas kawin, suatu mahakarya sang filsuf kenegaraan yang begitu bermakna sebagai mahar pernikahan. Ia pun mempersunting Rahmi di sebuah villa yang berlokasi di Megamendung, Bogor, dan tercatat Bung Hatta baru menikah di usianya ke-43 tahun. Hatta tentu masih ingat bagaimana jelita Ani sang ibu mertua, tapi ia seperti kaum sufi yang tak mudah tergoda bahkan mengekspresikan isyarat cinta lama.
atau bahkan, ia pun tidak berusaha membangkitkan kembali romansa yang telah lama terkubur. Bagi Hatta, tidak ada lagi Ani sebagai kekasih, melainkan Ani sebagai ibu mertua yang kini harus ia muliakan. Hatta juga tidak pernah menyinggung, apakah ada sebuah memori lama pada diri Rahmi sang istri, yang mewakili sosok atau bahkan sifat-sifat yang sebelumnya ia kagumi seperti pada diri ibunya. Justru hingga akhir hayatnya, Rahmi adalah satu-satunya perempuan yang tercatat begitu dicintai oleh Hatta, dan selalu ada buatnya, baik suka maupun duka.